warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryo Wirawan SPDI, merupakan guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Petir 4, Cipondo, Kota Tangerang, sekaligus merupakan mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 3 tahun 2025. Pada hari Kamis, 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN pada siswa kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, very good, very well. Keren sekali. Sehat semuanya ya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran atau materi yang sangat luar biasa nantinya ya. Nah, Pak Guru ingin melakukan presensi dulu nih. Mengabsensi, apakah hari ini sudah hadir semua? Hadir, berarti sehat walafiat ya. Oke, mari sama-sama kita mengucap alhamdulillah. Oke, karena kita masih diberi kesempatan untuk semangat belajar pada hari ini ya. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya Pak Guru ingin mengetes semangatnya terlebih dahulu lah ya, sebelum kita mulai pembelajaran. Coba semuanya boleh berdiri. Oke. Oke, sudah ya? Sudah siap? Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Wah, oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Oke. Baik anak-anak, selanjutnya mari sama-sama kita berdoa ya, yang akan dipimpin oleh perwakilan kelas kita, yaitu ketua kelasnya ya. Boleh kepada Rashid untuk memimpin doa. Please stand up. Okay, good morning for all my students. Please sit down. Before we begin, let's pray together. Pray begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggilah kecerdasanku. Amin. Allahumma faqihni fid-din wa alimni at-taqwim. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rashid, boleh silahkan duduk kembali. Oke anak-anak, biasanya kita kalau sebelum mulai pembelajaran kita harus meningkatkan semangat kita dulu nih ya.
Tadi kita sudah tepuk semangat. Agar lebih semangat lagi, kita bernyanyi bersama-sama ya. Oke, boleh silakan berdiri. Ya. Boleh kita sama-sama angkat tangannya agar lebih semangat lagi ya. Oke. Semua Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Oke, bentar ya. Nah, kita semuanya kalian adalah anak-anak Indonesia hebat, betul sekali? Ya, karena kita anak-anak Indonesia hebat, berarti sudah hafal dong 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke, Pak Guru meminta tolong kepada perwakilannya untuk maju ke depan, membantu Pak Guru bersama-sama mereminder lagi, mengingat kembali tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Boleh perwakilannya siapa? Oke, silakan maju. Ya, kita sama-sama lagi ya. Yuk. 1, 2, 3. Ada 7 Kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, benar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Boleh silakan duduk kembali. Anak-anakku semuanya ya, mengawali pagi hari yang luar biasa ini ya, mari sama-sama kita mentadabur kembali Quran kita, hafalan kita, murojaah kita. Kemarin kita sudah menyelesaikan beberapa surah dalam Al-Quran. Selanjutnya kita masuk ke surah apa? Surah Atin. Boleh kita sama-sama buka dan kita lapaskan kembali surah Atin. Ya, kita baca kembali. Sudah? Oke, yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
mendapatkan manfaat dan insya Allah kedepannya kita bisa sering-sering melakukan murojaah ya, agar supaya kita bisa menambah nih hafalan kita setiap hari, dan tentunya itu bisa memperbaiki ibadah kita. Ibadah apa yang kita perbaiki? Yaitu ibadah sholat. Jadi ada nambah surah lagi. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi ya, yang sekarang ini materinya sangat luar biasa sekali. Namun Pak Guru mau merefresh lagi nih. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Saling memaafkan, betul sekali. Nah, banyak ya poin-poin tentang saling memaafkan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh perwakilannya nih, Pak Guru mau tahu tentang hikmah daripada saling memaafkan. Boleh raise hand? Ya, silakan. Terciptanya kerukunan. Ada lagi? Ya. Agar tidak adanya perselisihan. Nah, itu beberapa daripada banyak macam tentang hikmah daripada saling memaafkan. Yang namanya manusia, kita tidak luput dari yang namanya apa? Kesalahan, yaitu khilaf dan lupa ya, karena kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pastinya sesama manusia pernah melakukan kesalahan. Maka dari itu ya, kita harus saling memaafkan. Baik anak-anak, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Kira-kira materinya apa sih? Halal dan haram ya. Oke, pasti nih kalau sudah tahu materinya halal dan haram, pasti sudah tahu nih definisi daripada halal dan haram. Ada yang tahu tentang definisi halal? Boleh angkat tangan? Ya, silakan. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam, disyariatkan ya. Oke, selanjutnya definisi dari haram. Ada yang tahu? Ya, silakan. Oke, haram adalah segala sesuatu ya, perihal apapun yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kita semuanya adalah umat muslim, harus tahu perbedaan mana itu halal, mana itu haram. Oke, sekarang Pak Guru punya sesuatu nih ya. Kira-kira apa ya? Oke, Pak Guru tampilkan. Oke, kira-kira ini gambar apa anak-anak? Snack. Enak nggak kira-kira? Enak, tentunya ya. Tapi apakah produk ini halal? Halal. Oke, nanti kita akan cek ya, dari mana sih taunya halal, dari mana sih taunya haram. Oke, yang selanjutnya ada satu contoh. Nah, dulu terbesar ya. Oke, ini kira-kira daging apa? Sapi. Ada nggak yang menganggap ini daging lain? Enggak ya? Oke, ini sudah yakin daging sapi? Yakin. Oke, satu lagi ya. Nah, kira-kira ini halal atau haram ya? Haram. Sudah tahu ya, ini apa sih? Minuman keras ya, atau minuman yang mengandung alkohol, atau istilah kerennya adalah rum ya, memabukkan ya. Segala sesuatu yang memabukkan maka itu menjadi haram. Jangan coba-coba untuk dikonsumsi. Oke, anak-anak semuanya ya, kita lanjut ya ke materi kita yang pertama. Oke, tentang hukum halal dan haram. Memahami makna hukum halal dan haram pada sebuah produk makanan dan minuman. Oke, berarti kita
kita sudah jelas ya untuk materi kita pada hari ini tentang sebuah produk makanan dan minuman. Oke, next. Ya. Nah, mari kita fokus sementara. Kira-kira ada temukan 8 foto Pak Guru. Boleh angkat tangan raise hand. Siapa yang bisa dari kelompok mana? Ya, boleh. Silahkan maju. Boleh berdiri. Kira-kira yang mana aja nih? Boleh ditunjuk. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then oke, 8. Beri tepuk tangan dong untuk temannya. Wah, sudah fokus ya. Kalian fokusnya kecil sekali itu yang Pak Guru tampilkan. Oke, kita lanjut. Anak-anak, nah ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Dimana yang pertama adalah kalian dapat meningkatkan pembelajaran mendalam tentang sebab halal dan haram menurut syariat Islam ini yang tadi Pak Guru sampaikan di awal tentang hukum halal dan haram. Oke, yang kedua adalah dapat menjelaskan hukum halal dan haram pada sebuah produk. Produknya apa sih Pak Guru? Oke, nanti kita akan coba cek ya. Selanjutnya, dapat menganalisis perbedaan produk halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita tahu nih, kita belanja ke market atau kita belanja ke pasar, kita menemukan produk yang dalam kemasan, kira-kira kita bisa analisa nggak ya? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Nanti akan ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengecek produk tersebut ya. Selanjutnya, nah tadi sudah disampaikan oleh teman kalian ya. Oke, definisi tentang halal dan definisi tentang haram. Segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam maka itu disebut halal. Dan selanjutnya definisi dari haram adalah segala sesuatu yang dilarang atau dianggap dosa apabila dilakukan oleh seorang muslim maka itu dianggap haram. Nah, selanjutnya, Pak Guru mau bertanya dulu, apakah makanan yang selama ini kita konsumsi itu halal? Halal? Halal. Selanjutnya, apa saja kriteria makanan yang dapat dikatakan halal dan haram? Ayo, kriterianya apa? Ya? Tidak mengandung minyak babi. Ada lagi nggak? Ada lagi? Tidak beracun atau ketika dikonsumsi tidak menimbulkan sakit secara fisik ya. Oke, selanjutnya bagaimana kita sebagai umat muslim menyikapi produk yang halal dan haram? Kira-kira kalau kita sebagai umat Islam nih, kita tahu nih produk tersebut adalah haram, langkah yang kita lakukan apa? Tidak memakan atau tidak mengkonsumsinya ya, karena kita sudah tahu bahwa produk tersebut haram. Oke, kita lanjut next ya. Gambarnya sangat menarik sekali ya. Kira-kira senang nggak kalau disajikan gambar ini setiap hari di rumah? Oke, itu ada meatball, ada makanan-makanan ya, ada macam-macam ya, ada spaghetti, ada pizza segala macam ya. Kita next anak-anak. Oke, selanjutnya hukum halal dan haram dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran tentang hukum halal dan haram. Nah, ya ini Pak Guru sudah simpulkan ada 2. Yang pertama adalah surah Abasa ayat 24. Boleh Pak Guru minta tolong untuk baca. Ya, artinya silakan dibaca artinya. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan makanan. Kita manusia bukan? Manusia diciptakan oleh Allah. Kita muslim bukan? Iya, muslim. Kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Selanjutnya ada surah Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik kami anugerahkan kepadamu dan bersyukur kepada Allah. Jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada Allah, jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya, ya. Yang kita sembah adalah Allah, yang menciptakan kita adalah Allah.
sekali di dalam kehidupan kita, ya, di berbagai belahan dunia manapun, ya, itu pasti ada yang namanya makanan yang haram atau produk yang haram. Maka dari itu kita harus menjauhinya atau apa? Tidak mengkonsumsinya berlebih, ya. Nah, selanjutnya, anak-anak, halal dan haram dalam konteks hadis. Nah, jadi selain Al-Quran diperkuat juga dengan ayat hadis, ya. Diriwayatkan bahwa sungguh perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu juga jelas. Antara keduanya ada perkara yang syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu artinya meragukan. Contoh, ada yang mau memberikan contoh? Nah, contohnya seperti ini. Misalkan nih kita datang ke market, tek. Nah, ada yang jualan daging sapi, sebelahnya ada yang jualan daging babi, ya, mohon maaf. Ya, selanjutnya ada yang jualan ikan, tapi tiga tempat lebih jauh dari keduanya. Nah, dikhawatirkan takutnya ya yang namanya di dalam pasar ya, teman pabrik ya, anak-anak ya. Nah, takutnya ketika pedagangnya ibaratnya melakukan transaksi ya dengan para pembeli, tiba-tiba pas dipotong tok ya, kemungkinan mungkin mungkin tiba-tiba ada darah yang ciprat. Nah, Kak, lebih baiknya kita menghindari itu. Maka dari itu kita cari tempat yang lebih steril atau lebih aman ya, agar kita juga terhindar dari namanya sifat keraguan-raguan untuk mengkonsumsi daging yang akan kita beli, apa yang kita makan. Selanjutnya ya, oke. Ketentuan halal dan haram dalam syariat Islam, ya. Mengapa halal dan haram itu penting? Boleh bantu Pak Guru untuk membaca, silakan Rashid. Mengapa halal dan haram itu penting? Ada 3 poinnya. Yang pertama apa? Selanjutnya, ya, itu 3 poin pentingnya ya. Mengapa halal dan haram itu penting kita ketahui sebagai umat Muslim. Oke. Yang pertama, kewajiban menjaga ibadah. Kita umat Muslim sholat berapa? 5 waktu. Nah, kita diwajibkan ada namanya kegiatan berpuasa di bulan suci Ramadan dan puasa sunat serta ibadah sunah-sunah yang lainnya. Ya, itu semata-mata untuk menjaga kewajiban daripada ibadah kita, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu kita harus tahu mengapa segala sesuatu itu halal dan mengapa segala sesuatu itu haram. Selanjutnya, menjaga kesehatan dan keselamatan, ya, terutama menjaga kesehatan, ya. Kalau kira-kira nih, kalau kita mengkonsumsi makanan yang sudah expired atau kadaluarsa, kira-kira bakal timbul apa? Sakit perut, terus penyakit, ada lagi keracunan, bisa aja. Maka dari itu kita harus hati-hati. Nah, ini poinnya adalah menjaga kesehatan, keselamatan dan memelihara keimanan ya. Memelihara keimanan itu kita harus hati-hati, harus sangat hati-hati sekali ya. Selanjutnya, produk halal dan haram. Contoh produk halal ada apa aja? Buah-buahan, sayuran, sereal, susu, telur, dan seafood. Ya, kira-kira kalau ikan yang ditangkap di laut itu kira-kira halal nggak? Halal. Bangkai ikan itu halal. Ya. Selanjutnya contoh makanan yang haram ada apa saja nak? Bangkai, hewan yang mati dengan sendirinya, darah, daging babi dan seluruh bagian tubuhnya, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Selanjutnya hewan yang disembelih untuk perbuatan jahat ya, misalnya tindakan kemusyrikan, syirik, terus hasil dagingnya dibagikan ke masyarakat, nah itu menjadi haram. Oke, selanjutnya
sikap seorang muslim, bagaimana sih sikap kita? Ya, yang pertama mencari tahu atau menjauhkan? Mencari tahu. Kenapa makanan ini haram? Kalau seumpama Pak Guru tanya, daging babi kenapa haram? Karena ada apa di dalamnya? Cacing, pik, ya, itu kan kalau kita konsumsi kan dia bisa hidup ya di jaringan sel-sel tubuh kita, ya, bahkan menjadi penyakit untuk kita. Sikap dalam pandangan ini adalah meninggalkan apabila meragukan dan merugikan. Ya, kalau makanan itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi, maka kita jangan konsumsi. Betul? Oke. Selanjutnya, ya, akan memberi manfaat dan keberkahan dalam hidup dari Allah. Ya, kalau kita hati-hati ini terhadap produk atau makanan yang akan kita beli dan kita konsumsi, maka kita juga mendapatkan keberkahan dari hidup dari Allah. Oke, selanjutnya membedakan produk halal dan haram. Ya, langkah-langkah yang pertama, ya, langkah-langkah yang pertama. Nah, langkah-langkah identifikasi produk. Oke. Nah, Pak Guru punya beberapa produk di depan. Ya, ini apa? Makanan atau snack ringan. Nah, Pak Guru nanti akan membagikan snack-snack ringan tersebut untuk kita lakukan analisa melalui aplikasi yang dinamakan Halal aplikasinya. Boleh silakan dipersiapkan sambil Pak Guru bagikan ya. Kelompok ini, kelompok ini, ya, kelompok ini, ya, kelompok ini, dan yang terakhir adalah kelompok ini. Oke, Pak Guru boleh dimakan tidak? Boleh, tapi nanti ya. Oke, sebelumnya kita akan melakukan praktek dulu, ya. Di sini kita sama-sama mencari tahu kira-kira produk yang Pak Guru sudah siapkan apakah sudah bersertifikasi halal atau belum. Ya, silakan dibuka ya aplikasinya. Oke. Ya, kalau sudah boleh kasih tahu Pak Guru mana aplikasinya. Ya, nama aplikasinya adalah ini ya. Nah, nama aplikasinya ya adalah Take Halal Food yang ada logo halal dan warna hijau. Ya, sudah? Ada? Ada, oke. Silakan lakukan pengecekan terhadap produknya, ya, karena kita sudah mau melakukan langkah-langkah identifikasi produk dengan memahami produk, mengecek label halal bisa melalui aplikasi atau kemasan, cek tanggal kadaluarsa dan expirednya pada produk. Boleh? Sudah? Oke, apakah halal? Oke, good. Produknya berarti halal. Yang lainnya? Ya? Halal? Oke, terima kasih. Ada lagi? Sudah dicek? Halal. Oke. Thank you. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Terima kasih anak-anak yang sudah melakukan pengecekan produk tersebut bahwa produk tersebut layak dikonsumsi. Yang selanjutnya adalah kita harus berdoa sebelum melakukan aktivitas atau halal, ya, halalnya makanan atau minuman yang kita konsumsi. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Oke, selanjutnya, nah, hikmah mempelajari hukum halal dan haram. Yang pertama adalah bersyukur. Yang kedua apa? Mengutamakan kesehatan. Selanjutnya, ya, selanjutnya. Betul. Dan yang terakhir, senantiasa melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap tindakan dan perbuatan kita. Oke, poin yang selanjutnya. Sudahkah kita mengkonsumsi makanan yang halal hari ini? Sudah? Sudah. Ya. Oke, anak-anak.
ada yang mau bertanya dulu? Silakan, ada yang mau bertanya? Berikan kesimpulan lagi. Jor, ayo. Masih semangat gak nih? Masih lah. Ya. Oke, cukup ya. Nah, halal dan haram merupakan pedoman dalam menentukan hal yang diperbolehkan dan dilarang oleh agama Islam. Sudah kesimpulannya sangat-sangat apa? Sudah kita pelajari, ya, sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah pintar pandai memilah mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Oke, selanjutnya, ya, Pak Guru akan memberikan lembar LKPD ya, untuk bisa dikerjakan secara mandiri, tapi boleh silakan berdiskusi. Sudah ada nomor LKPD-nya. Ya, boleh silakan dikerjakan ya nak. Oke, silakan dikerjakan. Di situ sudah ada 3 butir soal atau pertanyaan. Ya. Iya. Siapa lagi? Oke, silakan boleh diisi nama dan kelasnya terlebih dahulu ya. Oke, silakan diisi. Udah? Oke. Kalau sudah, boleh silakan diisi. Ya, boleh diisi di belakangnya secara singkat, padat, dan jelas. Cukup ya? Oke, boleh silakan lembar LKPD-nya dikumpulkan kembali ke Bapak. Ya. Iya. Oke. Ini. 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 Oke anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menyelesaikan materi atau pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tentunya masih semangat? Masih semangat. Semoga semangatnya dulu lah ya. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke anak-anak, kita sudah menyelesaikan materi kita ya. Selanjutnya Pak Guru mau ada refleksi. Refleksinya ngapain sih? Pak Guru akan membagikan ya, lingkaran-lingkaran lucu, gemes ya. Tapi ini harus diisi dulu oleh emosi atau perasaan kalian setelah mendengarkan materi yang Pak Guru sampaikan. Ya, boleh silakan dibuat emojinya, terserah kalian mau emoji apa. Boleh silakan digambarkan ya. Apakah senyum, apakah sedih, apakah very good, mungkin happiness ya, atau mungkin ya yang lainnya. Boleh silakan. Oke, nanti kalau sudah kita angkat bersama-sama ya emosi kalian pada hari ini dan dari materi yang harus disampaikan. Boleh kita angkat. 1, 2, 3. Oke. Coba Pak Guru mau tanya, di sini siapa yang senyum? Wah, keren sekali, hampir semuanya senyum. Adakah yang sedih? Sedih? Enggak ada. Berarti alhamdulillah. Terima kasih untuk respon baiknya anak-anakku pada hari ini. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Pak Guru ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pekan selanjutnya.